Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu pagi ini bagi saudara-saudaraku, Jemaat GKI Yasmin, dan para simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus. Sungguh merupakan kebahagiaan dan anugerah besar bagi kita karena kita masih diberi kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk ambil bagian dalam ibadah pagi ini. Walaupun ibadah masih kita lakukan secara online dari rumah kita masing-masing karena kondisi pandemi COVID yang belum reda. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, di sela-sela aktivitas, usaha, dan pekerjaan kita yang kita lakukan 1 minggu yang lalu, menyita pikiran dan perasaan serta tenaga kita. Hari ini, Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang menghadap Dia pada ibadah pagi ini. Marilah saudara-saudara, kita sambut undangan dan panggilannya itu dengan penuh sukacita. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Markus Firmanto Aji dari GKI Wonogiri dengan tema Bekerja untuk Tuhan dengan Sukacita. Untuk memulai ibadah ini, marilah kita mempersiapkan hati. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita persembahkan pujian bagi kemuliaan Tuhan dari PKJ 16, bait 1 dan 2. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita masuki ibadah Minggu saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya.
Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, selamat bertemu dengan saya Markus Firmanto Aji. Saya melayani di jemaat GKI Wonogiri. Pada kesempatan saat ini, tema ibadah kita adalah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Sehubungan dengan bekerja untuk Tuhan dengan sukacita, ada mentalitas yang saat ini keliru. Seorang hamba malah pengen lebih terkenal daripada tuannya, berlagak seperti Gusti bukan abdi. Saat inilah sebagai pengingat bagi karya kita akan saya bacakan dari Lukas pasal 17 ayat 10. Lukas pasal 17 ayat 10, perikop tuan dan hamba. Demikianlah juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Allah yang maha tinggi dan penuh rahmat, mengakui segala dosa salah kami serta memohon, jangan pernah Tuhan perhitungkan kesalahan kami setimpal dengan apa yang kami perbuat. Kami mengaku bahwa kami penuh salah dan dosa, dan kami mohon ampunilah kami. Inilah doa pengakuan kami dalam Kristus Yesus. Kami panjatkan. Amin. Mari kita akan nyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat 37, baitnya yang pertama dan yang kedua, Bila Ku Renung Dosaku. Tuhan
Saudara-saudara, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Yesaya pasal 44 ayat 22. Yesaya pasal 44 ayat 22. Demikianlah kesaksian Yesaya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Mari kita akan pujikan dari pelengkap Kidung Jemaat 202, Yesus Juru Selamatku. Tiba saatnya kita akan membuka, membaca, mendengarkan kebenaran firman-Nya. Tetapi sebelumnya, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Sampai sejauh ini kami beroleh penyertaan-Mu ya Bapa dalam rangkaian ibadah minggu kami. Sekalipun masih kami lakukan di rumah karena keadaan yang belum memungkinkan kami untuk berkumpul di gereja. Tetapi kami bersyukur
Engkau masih memberikan kami kesempatan sehingga kami boleh ambil bagian dalam rangkaian ibadah yang boleh kami lewati sampai pada pemberitaan firman-Mu. Bila mana sebentar kami akan membuka, membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mendengar dan terlebih daripada itu memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yunus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 hingga pasal 4 ayatnya yang ke-11. Yunus pasal 3 ayatnya yang ke-10 hingga pasal 4 ayatnya yang ke-11. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Pasal 4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya. "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak?" Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 8. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji,
dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Demikianlah pembacaan Mazmur. Bacaan kedua terambil dari Filipi 1 ayatnya yang ke-21 hingga 30. Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-21 hingga ke-30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka, semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah sabda Tuhan. Akan saya bacakan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16, perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?
Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sehubungan dengan tema bekerja untuk Tuhan dengan sukacita, masih ingatkah dengan lagu yang berjudul Semua Karena Anugerahnya? Syair lagu itu demikian. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu anugerahnya. Bila aku punya, semua daripadanya. Dan referennya mengatakan semua karena anugerahnya diberikannya kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Syair lagu ini memberi pembelajaran bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga saya, tentang anugerah. Karena anugerah pada dasarnya kita tidak pantas, tidak layak, namun Tuhan layakkan. Tuhan percayakan pada kita banyak hal. Oleh karena itu kita tidak punya alasan untuk sombong dan berbangga diri, melainkan harus rendah hati. Senada dengan syair lagu Semua Karena Anugerahnya, bacaan kita saat ini secara khusus Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16, dan melalui tema yang diberikan yaitu bekerja untuk Tuhan dengan sukacita, mau memberikan dasar berpikir yang benar tentang kerja untuk Tuhan, atau dapat saya katakan juga pelayanan. Prinsip kerja untuk Tuhan atau pelayanan adalah bahwa kita
Bapak Ibu saudara-saudara dan juga saya, kita itu adalah abdi. Karena kita abdi, maka yang kita lakukan adalah pengabdian. Sebagai abdi dan di dalam pengabdian kita, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, karena kita diberi kesempatan. Dalam bacaan kita tercatat dalam ayat 1, 3, 5, dan 6. Nah, karena kita diberi kesempatan untuk berkarya atau mengabdi, maka pergunakanlah dan tanggung jawabi kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena kita perlu menanggung jawabi kesempatan itu sebaik-baiknya, layak kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah yang terbaik ku berikan? Seperti lagu NKB 199, sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Nah, dan hal itu perlu kita pertanyakan dalam diri kita sendiri. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan, seorang abdi yakin penuh kalau sang tuannya akan memperhatikan keperluan abdinya dan memberi mereka sesuatu yang layak atau pantas, sebagaimana gambaran ayat keempat. Sang tuan memberi sesuatu yang pantas kepada pekerja-pekerjanya. Dan yang ketiga, sehubungan dengan yang kedua. Yang ketiga ada kait-mengkaitnya dengan yang kedua. Sehubungan dengan nomor 2, maka seorang abdi tidak pantas menuntut kepada sang tuan lebih-lebih. Mengatakan sang tuan tidak adil, sebagaimana catatan dalam ayat 10 sampai 13. Nanti dulu Pak, kalau dibaca ayat 10 sampai 13, lah memang tidak adil tenan kok. Masa dikatakan adil? Yang kerja sehari penuh disamakan upahnya dengan yang kerja setengah hari, juga yang dengan baru kerja atau yang cuma kerja 1 jam. Itu kan tidak adil. Wajar dong kalau pekerja itu bersungut-sungut. Sepintas kita katakan tidak adil. Namun kalau kita baca dengan cermat bacaan Injil Matius, maka sang tuan sudah berlaku adil. Kenapa? Karena terhadap yang pertama, upah berdasarkan kesepakatan. Jadi sang tuan dengan pekerja sepakat upahnya sedinar sehari. Dalam kesepakatan tidak ada paksaan atau tekanan. Dan yang kerja terkemudian, karena sang tuan murah hati, jadi adil. Yang pertama karena sudah sepakat, sang tuan tidak melanggar kesepakatan. Dan yang keempat, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, karena kita mendapat hal yang berlebih dari sang tuan. Apa? Kesempatan, sesuatu yang pantas yang kita juga terima dari sang tuan. Banyak hal sang tuan berikan. Nah, kita mendapat sesuatu, etikanya orang mendapat sesuatu kan bilang terima kasih, matur nuwun, syek kamsya, mauliyate godang. Nah, itulah juga respon yang berlaku umum, etika yang berlaku. Seseorang mendapat sesuatu, dia akan ada respon, dan respon sederhana, terima
kasih atau bersyukur. Karena kita sudah mendapat hal yang berlebih dari Sang Tuhan, ya kita balas itu dengan etika kerja kita, dan itulah rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita mau melayani Tuhan dengan sukacita. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan, apa yang bisa kita ambil hikmat dan kita berlakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari melalui hal di atas? Sehubungan dengan hal itu, saya cuplik kata bijak yang mengatakan demikian: kerja buat Tuhan itu bukan kebetulan, tapi panggilan. Bukan untuk jadi pemimpin, tapi jadi pelayan. Pangkat kita tetap abdi, tidak akan menjadi gusti. Bukan karena hebat, tetapi karena taat. Bukan karena mulia, tapi karena setia. Bukan karena suci, tapi karena rendah hati. Jadi wajar kalau bosan, tetapi jangan lalu meninggalkan. Wajar kalau lelah, tapi jangan lalu menyerah. Wajar kalau repot, tapi jangan lalu sewot. Wajar bila kadang emosi, tapi jangan lepas kendali. Tetap mawas diri, jangan lupa diri, apalagi melarikan diri. Bersukacitalah dan tersenyumlah walau tak dapat pujian, bisa saja malah omelan. Meski suasana tak hangat, tetaplah bersemangat. Kenapa tetap bersemangat? Karena engkau sudah menjadi berkat. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selamat mengabdi dengan rendah hati dan muka berseri. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita panjatkan doa-doa syafaat kita, dan doa syafaat akan kita akhiri dengan bersama-sama kita menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami, untuk memanjatkan doa-doa kami. Kami mau berdoa bagi pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun di daerah. Presiden, wakil presiden bersama dengan jajaran para menteri, gubernur, wakil gubernur dan jajarannya, serta juga bupati, wakil bupati, ataupun wali kota dan wakil wali kotanya.
Pakailah mereka sebagai pimpinan kami untuk mensejahterakan warganya. Juga ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinergi yang tercipta mendatangkan juga komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik mendatangkan kebijakan yang berkesinambungan antara pusat dan daerah, dan kebijakan berkesinambungan berakibat pada proses pembangunan warga, proses pembangunan ekonomi yang lebih baik. Di masa pandemi COVID-19 yang juga belum reda, berkatilah masyarakat Indonesia. Jadikanlah kami juga masyarakat yang mau nurut pada aturan, menghargai kesehatan pribadi, lebih-lebih menghargai kesehatan orang lain. Keselamatan pribadi juga menjaga keselamatan orang lain. Protokol kesehatan tetap boleh kami jalankan dan dituruti, tidak bertindak seenaknya sendiri. Berkatilah Majelis Jemaat GKI Pengadilan Bogor. Berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan-Mu, baik pendeta maupun para penatua, dalam pelayanan mereka, menjadikan berkat anggota jemaat maupun simpatisan yang dilayaninya. Bagi badan pelayanan yang ada juga terberkati oleh karena kehadiran mereka. Berkatilah jemaat-Mu GKI Pengadilan Bakal Pos Yasmin dalam pergumulan-pergumulan, baik mereka anggota jemaat maupun simpatisan, dalam pergumulan keluarga. Tuhan berkati, jadikanlah keluarga-keluarga ini menjadi berkat dalam kehadiran keberadaan mereka, sekalipun situasi belum memungkinkan, tetapi mereka tetap menjadi berkat bagi sesama. Berkatilah usaha pekerjaan, studi yang diperjuangkan oleh jemaat-Mu. Kiranya apa yang diperjuangkan oleh jemaat-Mu Bakal Pos Yasmin bersambut dengan keberhasilan kesuksesan oleh karenanya. Bagi mereka yang usia lanjut, kesehatan, kekuatan, kebugaran mulai menurun, jangan turunkan iman, keyakinan, pengharapan, semangat hidup mereka. Berikanlah kesehatan, kekuatan, kebugaran kepada kami, dan biarlah dengan kesehatan, kekuatan, kebugaran itu memungkinkan kami melakukan aktivitas kami hari lepas hari, terlebih persekutuan, kesaksian, pelayanan kami. Berkatilah pelayanan pengurus Bapos Yasmin, pakailah mereka, biarlah mereka tak jemu-jemu melayani anggota jemaatnya yang muda, teruna, dewasa, lansia. Biarlah oleh karena pelayanan pengurus Bapos Yasmin makin ditumbuh kembangkan spiritualitas hidup berjemaat, terlebih spiritualitas hidup berjemaat dengan masyarakat. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan kuasa, dan oleh karenanya kami percaya, satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Dan kita diingatkan dari surat 2 Korintus 8 ayat 12 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan Bapak Ibu dapat disampaikan via transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti tercantum di dalam layar. Marilah kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 213 bait pertama, kedua, dan keempat. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri. Kita bawakan doa kita untuk persembahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, Engkau yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, kuduskanlah agar persembahan ini berguna untuk pekerjaan pelayanan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 185 bait pertama, kedua, dan kelima. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, pasti dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan
Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.